Nama saya Haris Purwanto, saya dari kelas TIE 2023 dengan Liga Digit NIM terakhir 156. Kali ini saya akan mensimulasikan routing statik di Mikrotik dengan menggunakan software VirtualBox dan GNS3. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengimport OS dari Mikrotik dan juga PC. Jika sudah diimpor, kita harus melakukan setting pada kedua OS yang telah diimpor. Pada router OS, kita akan ke setting, lalu ke network. Pada adapter 1, kita ganti ke internal network, lalu namanya saya biarkan default internet, lalu adapter 2 di enable dulu, lalu diganti ke NAT. Jika sudah, kita save, lalu pergi ke PC, ke setting, pergi ke network, lalu ganti adapter 1 ke internal network, lalu nickname, lalu namanya disamakan seperti router OS, yaitu internet. Jika sudah, maka pergi ke CNS untuk membuat project baru. Kali ini saya akan namakan routing static. Jika sudah membuat project, kita harus mengimport kedua OS tadi ke GNS3 ini dengan cara pergi ke new template, lalu pilih manually create new template, lalu next. Di sini kita pilih yang VirtualBox VM, lalu klik new. Ini saya akan mengimport router OS dulu, lalu ini dicentang use as link base, lalu kita finish. Jika sudah diimport, lalu kita pergi ke edit, lalu ganti simbolnya dengan simbol yang menggambarkan sebagai router. Untuk kategorinya, karena ini router, maka kita ganti ke router. Jika sudah, pergi ke network, lalu adapternya ganti menjadi 5. Untuk type-nya ini, kita samakan seperti settingan di VirtualBox, yaitu PCNet Fast 3. Lalu jangan lupa dicentang allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Jika sudah, klik OK saja. Lalu kita import lagi untuk PC-nya. Jangan lupa dicentang use as link base. Lalu ke edit. Ini kita biarkan, lalu pergi ke network. Untuk adapternya kita ganti ke 2. Lalu type-nya kita ganti ke PCNet Fast 3 agar sama. Lalu kita pergi ke custom adapter, lalu configure custom adapter. Untuk adapter pertama, saya akan namai dengan LAN. Lalu untuk adapter selanjutnya, saya namai dengan manage. Jangan lupa dicentang allow GNS3 to use any configure virtual adapter. Jika sudah, klik OK. Lalu kita apply, kita OK. Karena di sini sudah ada router OS dan PC yang sudah saya import, saya akan mengambil router OS banyak 3. Dan juga PC ini saya ambil 4. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan menghubungkan semua device yang ada di sini dengan menggunakan kabel.
Untuk router OS, kita pilih Ethernet yang 0, lalu kita sambungkan ke router OS 2 dengan Ethernet 0 juga. Lalu dari router OS 2, kita pilih Ethernet 1 dan kita sambungkan ke router OS ketiga pada Ethernet 1 juga. Lalu untuk router OS 3, kita pilih Ethernet 0 dan kita sambungkan ke router OS 1 dengan Ethernet 1. Jika sudah, kita pergi ke PC 1, kita pilih ke LAN ini, lalu sambungkan ke Ethernet 2. Lalu untuk PC 2, sambungkan ke Ethernet 3. Lalu untuk PC 3, kita sambungkan ke router OS 2 pada Ethernet 2. Lalu untuk PC 4 ini, kita sambungkan ke router OS 3 dengan Ethernet 2. Untuk PC 4, saya akan mengganti namanya menjadi web server. Lalu untuk simbolnya juga saya akan ganti yang menggambarkan dengan web server. Nah, jika sudah, kita tinggal menyalakan semua device yang ada di sini dengan cara klik segitiga hijau ini. Lalu kita yes. Kita tunggu prosesnya karena agak lama, karena membuka banyak device sekaligus. Jika sudah hidup semua, saya akan melakukan konfigurasi pada router 1. Kita buka ke Winbox, lalu kita konekkan ke MikroTik. Lalu kita pergi ke IP, lalu ke address, lalu kita tambahkan IP baru. IP pertama akan saya isi 12.12.12.1/24. Lalu untuk interface Ether 1. Lalu tambahkan lagi untuk IP kedua dengan IP address 13.13.13.1/24. Lalu untuk interface diganti ke Ether 2. Lalu tambahkan lagi IP baru
Di sini saya isi 192.168.1.62/26. Lalu interface diganti ke header 3, lalu tambahkan lagi dengan IP 192.168.1.126/26. Lalu untuk interface diganti ke Ether 4. Jika sudah, saya akan melakukan konfigurasi lagi ke router 2. Karena router 2 terhubung dengan PC 3, maka saya akan pergi ke PC 3 untuk melakukan konfigurasi ke router 2. Ini kita konekkan dulu ke Winbox. Pada router 2, IP yang ditambahkan sebanyak 3, yaitu IP pertama adalah 12.12.12.2/24. Lalu untuk interface header 1. Lalu IP kedua 23.23.23.2/24. Untuk interface kita ganti ke Ether 2. Lalu tambahkan IP lagi 192.168.1.254/25. Untuk interface diganti ke Ether 3. Jika sudah, saya akan melakukan konfigurasi lagi ke router 3 karena router 3 terhubung dengan web server. Maka saya melakukan konfigurasinya lewat web server. Ini saya konekkan dulu Winbox-nya ke MikroTik. Untuk router 3, kita akan menambahkan 3 IP. Yang pertama adalah 13.13.13.3/24 untuk interface Ether 1. Lalu tambahkan lagi IP 23.23.23.3/24. Untuk interface diganti ke Ether 2. Lalu tambahkan IP lagi dengan IP 43.43.43.3/24. Untuk interface diganti ke Ether 3. Nah, jika sudah, saya akan pergi lagi ke PC 1 dan mencoba untuk ping ke PC 2. Di sini tidak bisa ping karena destination host unreachable, berarti tidak bisa dijangkau. Untuk mengatasi ini, kita harus melakukan konfigurasi lagi pada Windows-nya. Kita pergi ke network, lalu ke properties, kita pilih yang Internet Protocol TCP/IP, lalu ke properties. Ini kita pilih use the following IP address, lalu kita buat IP address untuk PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Untuk subnet mask, karena pada router 1 menggunakan /26, maka subnet mask yang terakhir ini kita isi 192. Lalu untuk default gateway, kita akan menggunakan IP yang sudah diinputkan tadi, yaitu 192.168.1 lalu titik 62. Kita oke. Lalu pergi ke PC 2. Kita lakukan hal yang sama, pergi ke local area network, lalu pergi ke properties dan pilih ke
Internet Protocol TCP/IP. Lalu kita pilih yang use the following IP address. Untuk IP address diisi 192.168.1.65. Untuk subnet mask, karena PC 2 masih sama, yaitu dengan router 1, maka subnet mask masih mengikuti seperti PC 1 tadi, yaitu 192. Untuk default gateway, karena tadi pada Ethernet 4 yang kita tambahkan menggunakan IP 192.168.1.126, maka kita akan inputkan itu pada default gateway di PC 2. Jika sudah, kita oke saja, lalu kita close. Lalu pergi ke PC 3, lakukan hal yang sama, dan pergi ke network properties, lalu internet protocol TCP/IP. Kita pilih use the following IP address. Untuk IP address diisi dengan 192.168.1.253. Untuk subnet mask, karena pada router 2 tadi menggunakan /25, maka subnet masknya diisi dengan 128. Untuk default gateway, kita samakan seperti IP yang sudah ditambahkan sebelumnya tadi pada Ether 3, yaitu 192.168.1.254. Jika sudah, kita oke. Lalu pergi ke web server dan lakukan hal yang sama. Pergi ke properties, internet protocol, lalu properties, use the following IP address. Untuk IP address pada web server, kita gunakan 43.43.43.1. Untuk subnet mask, karena pada router 3 menggunakan /24, maka subnet mask kita isi 255.255.255 lalu .0. Lalu default gateway kita isi dengan yang sudah diinputkan pada router 3 tadi di Ether 3, yaitu 43.43.43.3. Lalu oke. Ya sudah, saya akan pergi ke PC 1 dan saya akan coba untuk ping ke PC 2, yaitu IP PC 2 192.168.1.65. Di sini saya bisa melakukan ping ke PC 2 dari PC 1. Lalu jika kita coba ping ke PC 3, maka tidak akan berhasil. Ini terjadi karena kita belum mengkonfigurasi rootnya pada MikroTik. Untuk bisa mengakses untuk bisa melakukan ping pada semua PC, kita harus menambahkan root secara manual pada MikroTik. Untuk itu saya akan melakukan konfigurasi lagi pada router 1. Kita pergi ke IP, lalu ke routes, lalu kita bisa tambahkan root secara manual. Saya akan menambahkan root untuk ke router 2 untuk bisa mengakses PC 3 dengan destination address 192.168.1.128. Untuk gateway-nya diisi 12.12.12.2.
Jika sudah, kita oke. Bisa dilihat ini gateway-nya reachable pada Ether 1. Lalu tambahkan lagi untuk bisa mengakses web servernya pada router 3. Untuk destination address-nya, karena tadi router 3 menggunakan 43, maka saya akan menggunakan IP 43, 43, 43.0/24. Untuk gateway diisi dengan 13.13.13.3. Oh, untuk router, untuk IP yang saya tambahkan sebelumnya, karena saya belum menambahkan slash, maka ini tidak akan berhasil. Lalu saya akan tambahkan lagi baru dengan memperbaiki IP yang saya salah menambahkan tadi. 1.28/25. Untuk gateway diisi sama seperti tadi, 12.12.12.2. Lalu oke. Jika sudah melakukan konfigurasi pada router 1, saya akan pergi ke PC 3 untuk melakukan konfigurasi pada router 2. Lakukan hal yang sama dengan pergi ke IP, lalu pergi ke routes, dan tambahkan route baru. Karena di sini tidak bisa mengakses web server dan juga PC 1 dan PC 2, maka destination address-nya akan diarahkan ke router 3 dan juga router 1. Untuk itu saya akan menambahkan IP dari router 1 dulu, 192.168.1.0/25. Untuk gateway diisi dengan 12.12.12.1. Lalu tambahkan lagi untuk bisa mengakses ke web server, tambahkan IP dengan destination address 43.43.43.0/24. Gateway-nya kita isi 23.23.23.3. Lalu oke. Jika sudah, pergi ke web server untuk melakukan hal yang sama, konfigurasi pada route IP-nya, pergi ke IP, lalu ke routes, tambahkan destination address untuk bisa mengakses dari PC di router 1 dan juga router 2. Saya akan lakukan pada router 1 dulu dengan IP 192.168.1.0/25. Lalu gateway-nya diisi dengan 13.13.13.1. Lalu oke. Lalu tambahkan lagi untuk bisa mengakses ke PC yang ada di router 2 dengan IP 192.168.1.128/25. Untuk gateway diisi dengan 23.23.23.2. Jika sudah, saya akan melakukan tes ping untuk ke PC 2, ke PC 3, dan ke web server dari PC 1. Saya akan melakukan tes ping ke PC 2 terlebih dahulu. Ini masih bisa karena masih satu router. Saya lakukan lagi tes ping untuk ke PC 3 karena berbeda router, yaitu PC 3 tersambung dengan router 2.
Nah, bisa dilihat ini sudah bisa untuk ping PC3 dari PC1 karena tadi kita sudah melakukan menambahkan route IP agar bisa diakses dari PC1. Lalu saya akan coba lakukan ping ke web server dan juga sama berhasil karena kita sudah melakukan konfigurasi route atau alurnya dari jaringan networknya. Lalu kita pergi ke PC2. Lakukan hal yang sama untuk mencoba ping semua PC. Saya akan ping PC1 terlebih dahulu dan berhasil. Lalu saya coba lakukan ping ke PC3 dari PC2. Dan ya, ini masih berhasil karena sudah kita lakukan konfigurasi tadi. Lalu saya akan ping web server dari PC2 dan pingnya berhasil. Lalu saya akan mencoba lakukan ini pada PC3. Saya akan mencoba ping PC1, ping PC1 dari PC3 berhasil. Lalu saya coba ping PC2 dari PC3. Dan sama, ini berhasil untuk ping PC2 dari PC3. Nah, saya coba untuk ping web server dan ternyata bisa. Lalu yang terakhir saya akan coba lakukan ping semua semua PC yaitu PC1, PC2, PC3 melalui web server. Saya akan lakukan ping PC1 terlebih dahulu dan berhasil. Lalu saya akan coba ping PC2 dan ping PC2 dari web server juga sama berhasil. Dan untuk yang terakhir saya akan lakukan ping PC3 dari web server. Dan ya masih sama berhasil karena kita sudah melakukan konfigurasi routing statik dari MikroTik pada Winbox ini. Sekian saja dari saya. Apabila ada salah penjelasan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.